Halo Sobat Ngopi, balik lagi di podcast Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Oke guys, balik lagi bersama gua Gilang Raditya dan gua di sini ditemani oleh Saya Vika Katiri. Nah nih, sahabat ngopi, kali ini kita kedatangan atlet catur yang kebetulan nih kemarin tuh meraih medali perunggu di PON Aceh Medan tahun 2004 kemarin. Keren. Nah nih, tanpa lama-lama lagi nih ya Lang. langsung aja Kita kita. Oke Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah ya. Makasih Kak ya udah datang di podcast kami ini. Oke. Oke, jadi ya lanjut Kak. kita di sini mau ngobrol-ngobrol gitu Kak tentang catur gitu. Kakaknya kan atlet catur nih. Gimana sih Kak? Awal mula kakak ini terjun di dunia catur ini. Coba dong bisa ceritain ke teman-teman. Boleh kok dari kecil Kak. Boleh diceritain banget tuh. Awal aku bisa suka sama catur tuh yang pertama karena aku ngelihat ayah aku lagi main di laptop. Nah saat itu aku penasaran kan apa itu yang dimainin sama ayah di laptop. Jadi aku ikutan nimbrung ayah untuk main catur itu. Nah habis itu lama-lama ditawarin sama ayah mau belajar catur gak? Terus kata aku mau. Terus habis itu aku pertama kali ngikut tuh di O2SN tingkat kecamatan dan di situ alhamdulillahnya juara satu kan. Keren banget. Keren. Jadinya langsung kayak tertarik banget gitu. Wah pengen nih mendalami ini gitu. Jadi gitu. Oke. Lanjut ya Kak. Kakak nih pernah nggak sih apa namanya tandingnya di luar-luar gitu, di luar-luar kota, di luar maksudnya di luar Bandar Lampung gitu. Pernah sering. Di mana aja itu Kak? Bisa diceritain Kak mulai gimana? Kalau Pertama kali terjun ke catur, terus itu kan pasti kan kakak lombanya di sekitaran Bandar Lampung atau di Lampung Lampung. doang. Pasti kan itu ada jenjangnya tuh. Coba boleh diceritain sama kakaknya deh jenjang kakak lomba keluarnya gimana? Step by stepnya lah. nah, pas waktu habis Oh 2 SN kemarin. itu, nah aku tuh ikut yang udah mulai latihan catur tuh sama pelatih kan. Ya, Nah habis itu diikutin ke Jurda. Oh kejuaraan daerah ya. Kejuaraan daerah. Hmm. Nah, kejuaraan yang pertama aku gagal sih karena nggak lawannya berat-berat. Iya wajar-wajar Iya. arti kan. Profesional semua. Nah, terus tahun depannya lagi kan ada kejurda lagi. Nah, alhamdulillah tuh juara. Nah, habis kejurda tuh kalau juara dikirim ke kejurnas. Kejuaraan nasional. Nah itu di mana Kak waktu itu Kak Di dikirimnya? Bogor. Oh Di di Bogor. Nah itu gimana? Peringkat akhirnya atau sempat juara atau gimana? Nah, kalau di kejurnas aku yang pertama tuh belum pernah juara karena susah banget Karena lawannya dari berbagai daerah. Iya kalau kejuaraan kan itu dong apa seluruh Indonesia kan. Nah itu susah banget sih lawannya, jadi kita masuk peringkat berapa ya? Lupa juga sih, tapi sih nggak ada Nah. kejuaraan. Kejurnas selalunya itu apa? Selanjutnya itu kan di Aceh tuh. Iya, Nah saya dengar kakak itu juara juga kan sempat juara nasional ya. iya, Pas di Aceh itu. Habis di Bogor kan ke Aceh terus juara iya di kejurnas Aceh itu baru juara 2. Alhamdulillahnya. juara 2. Nah itu dikirim gak sih Kak kalau juara 2 nasional apa ke internasional apa gitu? Nah kalau juara 2-nya tuh nggak dikirim, jadi yang juara 1 doang. Oh, yang diambil dikirim. juara satunya Nah aja. tapi abis itu aku ada program ke Malaysia. Nah tuh ya ke Malaysia dikirim. Iya ke Malaysia ke Kuala Lumpur. Nah di situ alhamdulillah dapat juara juga, dapat juara 2. Keren. Jadi sempet ke luar negeri tuh ya Kak ya? Iya, Iya, sempet. jadi masuknya ya. Iya. Baik. Oke. Selanjutnya nih Kak, yang kita tahu ini kan kalau main catur tuh bosenin gak sih Kak? Bosen ya kan, apalagi kalau saya lihat tuh di YouTube kalau kejuaraan dunia apa kejuaraan nasional tuh kan berjam-jam tuh 3-5 jam bahkan ada yang 6 jam. Nah untuk kakak sendiri tuh gimana sih Kak biar kita nggak bosen di catur itu? Apalagi kakak kan dari kecil kan sampai kuliah masih main kan catur. main catur. Gimana tuh Kak biar nggak bosen main catur atau ada triknya, tips and triknya boleh dah share ke sahabat-sahabat ngopi teman-teman di luar. Kalau misalnya buat bosan sih jujur kadang sering rasa Ya kan, bosan pasti. Nah paling mungkin itu apa namanya penghiburnya dengan cara main sama temen, Oh, kayak hangout, Mabar gitu lah ya. ada teman sendiri. main sama teman-teman buat ya ngilangin rasa bosan itu sih. Terus sama terus latihan lagi. Latihan terus. Iya. Jangan masing-masing. Lupa dia tuh ya. Jadi kan itu kakak udah kemana-mana tuh ya, tanding lomba di mana-mana. Nah, momennya nih kak,
ada nggak nih momen yang paling buruk atau momen yang paling Diingat lah, memorable. Kakak Yang bangga diingat sama ini kau, ini ya. momen gue, ini reward gue banget nih gitu, kayak yang paling diingat sama kakaknya nih. Pencapaian terbaik lah selama kamu jadi atlet catur mungkin. Kalau yang buruk kayak dulu nih, Ya. pas aku telepon kemarin tuh. Yang di mana, di Aceh? Yang di Aceh Medan itu, tuh. iya. Padahal udah buahnya tuh udah unggul banget, udah menang kemana-mana. Malah jatuh jam. Oh iya, pakai timer itu ya kalau nggak salah pakai pakai. timer. Jatuh jamnya. Iya, terus sama langkahnya padahal udah jelas-jelas ini loh langkah yang bener, malah kesalah. Emang kadang-kadang nggak kepikiran kita kalau lagi di papan catur tuh ya. Kalau orang yang nonton mah kayak gregetan mungkin kan. Padahal kan kalau kita yang merasakan itu kan susah sih. Kadang nggak ketemu takut pressnya juga, kan, pressernya segala macem. Nah, mungkin ini Kak terakhir ya Kak ya. Ini aku tanya. Belum dong, kan masih ada momen terpentingnya Oh, nih, iya. yang paling diingat. Astagfirullahaladzim. Gimana nih? Yang paling Iya, ya, ini boleh. Mungkin yang kemarin itu ya, yang PON itu kan babak akhir tuh. Kita tim Lampung tuh harus bener-bener menang Biar dapat biar dapat medali. Medali, Kalau sekalinya kalah itu udah nggak ada harapan sama sekali untuk kegeser lah ya. geser banget itu. Jadi itu bener-bener greget banget gitu kayak. Iya. Jadi fokusin, udah harus menang nih pokoknya. Iya, bisa nggak menang. Nah, di PON kemarin tuh main perorangan apa bergu sih Kak? Dan di bergu tuh ada berapa orang ya? Kalau saya mainnya di Bergu. Bergu. Nah itu ada 5 orang, 5 4 orang. orang main, 1 orang Cadangan. Oh, ada cadangannya tuh. Kalau lu sakit, sering sakit tuh. Nah, iya. Ada cadangan. Nah, Kayaknya saya- kita udah kebanyakan ngobrol nih. enggak lah, gue mau nanya dulu. Sabar, gue nanya terakhir dulu. Belum ini, belum. Ya udah. Nih aku mau nanya nih Kak, pengen terakhir Kak untuk mungkin kan catur ini kan mungkin ya di berapa tahun terakhir ini kan jarang Kak sepi untuk adik-adik yang untuk minat ke catur. Nah Kak, ada nggak sih Kak saran-saran untuk mungkin di luar sana yang ingin jadi atlet catur atau bibit-bibit yang belum ketemu nih di Lampung? Pesan-pesannya. Saran untuk ayo gitu belajar catur, apakah ada manfaatnya tuh sampaikan oleh Kak Aulia nih, manfaat catur lah untuk adik-adik yang di luar sana. Buat kalian semua yang mau berminat catur, nah di catur ini banyak loh peluangnya, kayak misalnya dapat beasiswa gitu Nah, di tuh SMP, beasiswa. SMA sampai kuliah gitu. Nah terus dapat uang sih ya yang pasti ya. Wow, Iya, uang uangnya tuh. tuh lumayan alhamdulillah buat beli-beli yang kalian inginin gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, mendingan langsung belajar aja, langsung belajar sama yang pro-nya. Pro-nya ya. Dari HP juga bisa guys sebenarnya. Iya, sekarang udah zaman-zaman sekarang udah Canggih canggih. sekarang. Udah nggak ya kalau kalian mungkin belum ada pelatih bisa mulai dulu latihan otodidak. Oke, kayak udah gitu aja kali kayak. Makasih kayak udah mampir podcast ini. Minum dulu nggak sih? Iya, Kak. Nggak ditawarin, minum Nggak dulu, ditawarin. minum dulu. Kita cheers dulu. Oke. Oke. Oke guys, sekian di Podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast Selanjutnya. Bye bye. See you.